Jika bisa memilih, Junko tentu tidak ingin lahir di keluarga miskin di Fukuoka, Jepang pada 1959. Ayahnya seorang tentara, ibunya di rumah saja mengurus Junko dan adik laki-laki Junko. Si ibu lebih menyayangi si bungsu laki-laki, sedangkan Junko yang perempuan cuma dianggap anak cadangan. Ketika ayah Junko berhenti dari ketentaraan, pria itu memutuskan membuka usaha bengkel mobil yang ujung-ujungnya bangkrut. Terpaksa ibu Junko turun tangan bekerja sebagai ART untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi masalah tidak membaik, malah semakin buruk. Ayah Junko yang frustrasi akibat usahanya gagal dan keuangan morat-marit mulai melakukan KDRT pada istri dan anak-anaknya. Ulah si ayah menular pada si ibu yang juga frustrasi dengan kondisi rumah tangga dan finansial. Kemarahannya dilampiaskan pada Junko. Junko yang malang kenyang digampar tak hanya oleh ibu, tapi juga ayah. Sejak kecil, Junko paham uang adalah sumber kebahagiaan. Tanpa uang banyak hal bisa menjelma bencana. Terbukti karena uang minus orang tuanya selalu bertengkar hingga anak jadi sasaran. Keluarga mereka karut-marut serupa kapal yang separuh tenggelam. Obsesi tentang uang terpatri di benak Junko sejak dini. Namun bagaimana cara mendapatkannya? Mengapa ada orang yang meski sudah bersusah payah cuma mampu mendapat sedikit uang? Lalu mengapa pula ada orang yang bekerja enteng namun mampu menghasilkan banyak uang? Perlahan Junko mulai paham bahwa untuk mendapatkan uang banyak dengan cara mudah yang dibutuhkan adalah otak, bukan otot. Dirinya murid yang pandai, di sekolah nilai-nilainya baik. Dia mulai menggunakan kepandaiannya untuk berbohong dan melakukan manipulasi kecil-kecilan demi mendapat keuntungan. Hal itu dilatih dan diasahnya tahap demi tahap, dan dirinya ternyata sangat berbakat. Pada 1975, Junko masuk SMA keperawatan di kota Saga. Nah, di sini dia semakin berani berbohong. Dia mengarang cerita dirinya pacaran dengan cowok-cowok populer di sekolah lain. Suatu hari di tahun kedua SMA, Junko curhat kepada teman-temannya. Dirinya hamil di luar nikah dan cowok yang menghamilnya pergi begitu saja tak sudi bertanggung jawab. Hancur masa depanku, ratap Junko berlinangan air mata. Dia ingin aborsi tapi tak punya uang. Teman-temannya yang bersimpati mengumpulkan uang dan memberikannya pada Junko. Gadis itu puas, tipuannya sukses. Dia pakai uang itu untuk bersenang-senang. Junko jadi ketagihan menipu. Beberapa waktu kemudian, lagi-lagi dia meratap. Aku hamil dan cowokku tidak mau bertanggung jawab. Aku perlu biaya aborsi. Kali ini teman-temannya curiga. Selidik punya selidik, ternyata Junko bohong. Gadis itu tak pernah hamil. Teman-temannya lalu melaporkan kebohongan Junko kepada kepala sekolah. Gadis manipulatif itu pun diskors 2 bulan dan gagal mendapatkan ijazah asisten keperawatan. Pada 1979, Junko melanjutkan pendidikan di Akademi Keperawatan Saint Mary di Kurume, Prefektur Fukuoka. Di sana dia menjalin persahabatan dengan 3 siswi keperawatan lainnya, yakni Miyuki Susumi, Kazuko Ikegami, dan Hitomi Ishii. Pada 1981, Junko menikah dengan seorang tentara bernama Koji Yoshida yang berusia 7 tahun lebih tua darinya. Namanya menjadi Junko Yoshida, mengikuti nama suaminya. Sesungguhnya Junko tidak pernah mencintai suaminya. Dia memilih Koji karena tahu pria itu adalah pewaris harta keluarga. Dari pernikahan itu, Junko dikaruniai 3 anak. Ketika suaminya mendapat warisan keluarga berupa tanah, Junko langsung memakai tanah itu sebagai jaminan meminjam uang di bank. Utangnya menumpuk. Akibatnya suaminya murka dan terpaksa menanggung utang itu. Pernikahan mereka goyah. Pada 1992 keduanya bercerai. Junko berhasil memanipulasi sang mantan suami dan menggondol harta dan ketiga anak, lalu pindah ke sebuah apartemen yang ditanggung sang mantan. Saat itu Junko memutuskan kembali bekerja di sebuah rumah sakit sebagai perawat paruh waktu. Di rumah sakit itulah dia kembali bertemu dengan Miyuki Sutsumi, temannya sejak SD hingga SMA yang juga merupakan sahabatnya di Akademi Keperawatan Saint Mary. Miyuki single, lugu, lemah, peragu, dan mudah percaya. Dan sahabat seperti itulah yang disukai Junko. Suatu hari Miyuki menyampaikan kabar mengejutkan pada Junko.
Dirinya dihamili seorang pria pemilik bar. Terpaksa dia melakukan aborsi karena tidak mencintai pria itu. Namun si pria ternyata tidak sudi meninggalkan Miyuki. Dia malah terus-menerus ngotot datang ke apartemen wanita itu. Miyuki yang ketakutan mengadu kepada sahabatnya Junko. "Tenang saja, serahkan padaku. Aku punya kenalan orang penting, sang bos yang punya hubungan dengan Yakuza. Dia akan membereskan semuanya." Demikian janji Junko. Beberapa waktu berlalu dan si pria pemilik bar tidak pernah lagi mengganggu Miyuki. Miyuki berterima kasih pada Junko yang telah membantunya lewat sang bos yang punya koneksi dengan Yakuza. Tentu Yakuza telah mengancam si pria pemilik bar agar jangan mengganggunya lagi. Junko diam-diam senang. Sebenarnya selama ini dia tidak melakukan apa-apa untuk membantu Miyuki. Dia hanya membual dan mengarang-arang cerita tentang sosok sang bos yang punya koneksi Yakuza. Mungkin kebetulan saja si pria pemilik bar bosan pada Miyuki dan berhenti mengganggunya. Dan ini adalah sebuah kebetulan yang baik. Junko beruntung. Kini Miyuki percaya 100% pada kehebatan dan koneksi Junko. Junko pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. "Karena sang bos telah menolongmu, dia minta bayaran besar," katanya pada Miyuki. Miyuki terkejut. Dia tidak punya cukup uang untuk membayar jasa sang bos. "Wah, gawat," kata Junko. "Bisa-bisa bos marah. Dia mengancam kalau tidak dibayar, dia akan suruh orang untuk menculikmu dan menjualmu ke Asia Tenggara." Miyuki pucat pasi. Namun Junko segera menenangkan. "Demi keselamatanmu, kau pindah saja tinggal di apartemenku." Miyuki setuju. Dia sangat berterima kasih pada Junko yang selalu siap membantunya. Junko memanfaatkan Miyuki untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan membantu mengasuh anaknya. Junko tampil sebagai bos yang dominan, sedangkan Miyuki mirip budak, pihak yang submisif menuruti semua perintah Junko. "Sekarang kita resmi pacaran," tegas Junko pada Miyuki. Dia memaksa sahabatnya itu berhubungan intim. Miyuki terkejut. Dia tidak menyangka Junko ternyata penyuka sesama jenis. Miyuki sempat menolak, tapi Junko mengancam dan memanipulasi wanita itu bahwa selama ini dia sudah berjasa membantu Miyuki. Miyuki yang rentan dan lugu akhirnya menyerah. Meski separuh terpaksa, dia menjalani hubungan lesbi dengan Junko. Setiap hari tinggal bersama, Junko berhasil mencuci otak Miyuki. Kini dia bahkan berhasil menguasai rekening dan kartu bank wanita itu. Pada Juni 1994, ketika sedang menyetir mobil, Miyuki mengalami kecelakaan akibat mengonsumsi obat tidur. Dirinya tidak sadarkan diri dan sempat dirawat di rumah sakit. Ketika dirinya siuman, Junko sudah berada di sampingnya dan menyampaikan kabar buruk. "Miyuki, kau telah menabrak mati seseorang." Tentu saja Miyuki ketakutan. Itu berarti dirinya akan berakhir di balik bui. Namun Junko menenangkan. "Jangan khawatir. Aku sudah minta bantuan sang bos. Dia sudah bereskan kasusmu. Kau tidak akan dipenjara." Betapa lega Miyuki. Sahabatnya Junko rela turun tangan menyelamatkan dirinya yang bodoh dan ceroboh. "Jangan lupa bayar jasa bos yang telah membantumu," Junko mengingatkan Miyuki. Dan Miyuki menuruti. Kebetulan dia mendapat kompensasi dari asuransi kecelakaan sebesar 500 juta rupiah. Dia serahkan uang itu kepada Junko untuk disampaikan kepada sang bos. Junko tersenyum puas. Cerita bohong karangannya berhasil. Miyuki sebenarnya tidak menabrak siapa-siapa. Uang asuransi itu masuk kantong Junko sendiri dan dipakainya untuk membayar segala kebutuhan dan berfoya-foya. Dia senang bisa mendapatkan banyak uang dengan otak, bukan otot. Junko tetap menjalin hubungan dengan sahabatnya dulu di Akademi Keperawatan Saint Mary, yakni Hitomi Ishii. Hitomi menikah tahun 1982 dengan seorang pria yang dikenalkan Junko padanya. Dia dikaruniai 3 anak. Namun setelah 12 tahun pernikahan pada 1994, Hitomi menemukan kenyataan pahit. Suaminya berselingkuh dan berhutang sana-sini. Marah, Hitomi meninggalkan apartemen mereka dan pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa anak-anak. Pernikahan itu akhirnya bubar. Hitomi dan suami bercerai dan menjual apartemen mereka seharga 1 miliar rupiah. Nah, saat itulah Hitomi mendapat telepon dari seorang wanita.
Wanita itu meneror dan menagih utang mantan suaminya yang juga dianggap sebagai hutang Hitomi. "Jika kau menolak membayar, maka kau dan anak-anakmu akan celaka," ancam si wanita. Hitomi yang pusing tujuh keliling mengadu pada sahabatnya Junko. "Baiklah, aku akan jadi negosiator bagi utang-utangmu. Aku akan hubungi wanita itu," kata Junko. Setelah melakukan negosiasi, Junko kembali menghubungi Hitomi. Wanita itu bersedia memberi keringanan. "Kau cukup membayar 100 juta rupiah dan boleh mencicil beberapa kali." Wow, ini adalah kabar baik bagi Hitomi. Wanita itu mengucapkan terima kasih kepada Junko. Tak sia-sia punya sahabat hebat seperti Junko. Sementara itu Junko tersenyum puas. Tipu dayanya berhasil. Sesungguhnya wanita yang menelpon Hitomi dan menagih utang itu adalah dirinya sendiri. Junko senang, pundi-pundinya semakin montok dan semuanya diperolehnya dengan cara yang sangat mudah, pakai otak, bukan otot. Sahabat Junko lainnya bernama Kazuko Ikegami. Sama dengan Miyuki dan Hitomi, dulu Junko dan Kazuko sama-sama kuliah keperawatan di Akademi Saint Mary. Setelah lulus, mereka bahkan sempat bekerja di satu rumah sakit. Sejak 1990, Kazuko yang sudah menikah tinggal di gedung apartemen yang sama dengan Junko. Keduanya semakin sering bertemu. Junko suka dengan Kazuko sebab wanita itu tidak punya banyak teman, tidak pandai bergaul. Sahabatnya hanya Junko yang dipercayainya sepenuh hati. Pada Februari 1996, Kazuko menerima telepon dari seorang wanita bernama Ako. Ako dan Kazuko dulu pernah bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit. Tapi kemudian Ako dipecat karena Kazuko telah memfitnah dan menjelek-jelekan wanita itu. Ako yang frustrasi kemudian menikah dengan seorang pria yang ternyata kerap melakukan KDRT hingga anak di kandungan Ako lahir cacat. Nah, tujuan Ako menelpon Kazuko untuk menuntut ganti rugi, sebab menurutnya Kazuko lah biang kerok dirinya kehilangan pekerjaan dan terpaksa menjalani hidup pernikahan yang menyedihkan. Ako mengancam jika Kazuko tidak memberinya ganti rugi, maka dia akan balas dendam dan bikin hidup Kazuko sengsara. Tentu saja Kazuko ketakutan. Dia segera minta bantuan sahabatnya Junko. Junko menenangkan dan mengatakan akan menghubungi Ako dan bertindak sebagai negosiator. Akhirnya kesepakatan tercapai. Ako minta kompensasi 1 miliar rupiah dan setelah itu dia tidak akan mengganggumu lagi, kata Junko pada Kazuko. Kazuko bingung. Dari mana dia mendapat uang? Dia tidak mungkin bilang ke suaminya. Diam-diam wanita itu pun meminjam uang ayahnya dan memberikannya kepada Junko untuk diserahkan kepada Ako. Junko puas. Sesungguhnya semua cerita tentang Ako adalah bohong, sebab wanita yang menelpon Kazuko sebenarnya adalah Hitomi yang diperintahkan Junko untuk berpura-pura menjadi Ako dan minta ganti rugi. Sepak terjang Junko membohongi dan memanipulasi Kazuko tidak hanya berhenti sampai di situ. Selama setahun dia menipu sahabatnya itu dengan berbagai cara sehingga berhasil meraup total 3 miliar rupiah. Junko makin percaya diri dengan kemampuannya berbohong dan memanipulasi. Dia yakin dirinya telah berhasil mencuci otak ketiga sahabatnya sehingga mereka begitu mudah percaya padanya. Dan selanjutnya Junko semakin nekat. Dia menjelma jadi malaikat pencabut nyawa. Di tahun 1998, Kazuko berkeluh kesah pada Junko betapa dirinya cemburu pada suaminya yang menurutnya dikagumi banyak wanita. Selain itu dia juga resah karena dirinya dan suaminya dikejar-kejar debt collector karena utang suaminya banyak. Nah, kebetulan Junko langsung memanfaatkan masalah sahabatnya itu. Sebenarnya suamimu bukan cuma dikagumi banyak wanita, tapi dia juga selingkuh. Makanya utangnya banyak untuk membiayai hidup selingkuhannya. Kazuko terkejut. Setaunya suaminya tidak pernah selingkuh. Tapi lagi-lagi Junko meyakinkannya bahwa suaminya berkhianat. Kau harus hati-hati. Bagaimana kalau nanti suamimu menyingkirkan dirimu dan anak-anakmu? Misalnya lewat kecelakaan lalu lintas yang disengaja demi mendapatkan asuransi untuk melunasi utang-utangnya. Kazuko tidak percaya. Mana mungkin suaminya tega melenyapkan dirinya dan anak-anak mereka. Melihat Kazuko ngeyel, Junko geram. Dia harus bertindak agar sahabatnya itu percaya. Diam-diam Junko menaruh pil tidur di mobil Kazuko dan pura-pura menemukannya ketika mereka sedang berada di mobil itu.
Dugaanku benar, suamimu tentu sudah menyusun rencana jahat. Ini buktinya, pil tidur ini. Dia pasti berniat mencampurkannya ke minumanmu agar kau dan anak-anakmu celaka saat kau menyetir mobil. Terus-menerus diyakinkan Junko, Kazuko akhirnya percaya bahwa suaminya akan melenyapkan dirinya dan anak-anak mereka. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya. Lenyapkan suamimu. Kau akan mendapatkan asuransi kematian dan bisa melunasi utang. Hidupmu dan anak-anakmu akan tenang, bebas dari kejaran debt collector. Begitu kata Junko. Kazuko setuju, lalu merancang cara melenyapkan suaminya bersama Junko dan Hitomi. Awalnya selama sebulan mereka suntikkan potasium sedikit demi sedikit ke tubuh suami Kazuko saat tidur agar pria itu meninggal seolah kena serangan jantung. Namun usaha itu gagal, suami Kazuko baik-baik saja. Mereka pun mengubah taktik. Suatu malam di bulan Januari 98, Kazuko mencampurkan obat tidur ke makanan suaminya. Setelah pria itu tidur, Junko dan Hitomi bergegas datang. Mereka lantas menyuntikkan ke tubuh suami Kazuko, tapi ditunggu-tunggu pria itu tidak tewas juga. Junko kemudian menyarankan untuk menyuntikkan gelembung ke pembuluh darah suami Kazuko untuk menghambat aliran darah, tapi lagi-lagi gagal. Keesokan hari, pukul 11.30 malam, mereka mencoba lagi. Setelah suami Kazuko tidur, Junko memerintahkan Kazuko menyuntikkan gelembung 15 kali ke tubuh suaminya. Sang suami segera dibawa ke rumah sakit. Dokter yang memeriksa tidak curiga dan menganggap suami Kazuko meninggal karena penyakit. Kazuko lega. Dia berhasil mendapatkan uang asuransi kematian dan dana pensiun suaminya. Total yang diterimanya mencapai 12 miliar. Uang itu diserahkannya pada Junko yang berjanji untuk mengelolanya dan memakainya membayar utang-utang Kazuko dan mendiang suaminya. Tapi sesungguhnya seperti yang sudah-sudah, uang itu masuk ke kantong pribadi Junko dan dinikmatinya seorang diri. Pakai otak, bukan otot. Demikian moto Junko untuk mendapatkan uang banyak dengan cara mudah. Pada 1998 terjadi hal di luar dugaan. Entah mengapa, mendadak Hitomi sadar dirinya ditipu sebesar 800 juta rupiah oleh Junko. Hitomi yang marah memutuskan hubungan persahabatannya dengan Junko dan menjauh, pindah ke kota Okawa yang juga masih berada di prefektur Fukuoka. Tentu saja Junko tidak membiarkan sahabatnya lepas begitu saja. Dia berusaha menghubunginya dan dengan sabar melancarkan jurus bujuk rayu, juga mengiriminya kartu-kartu ucapan tentang manisnya persahabatan. Akhirnya pada Januari 1999 hubungan keduanya kembali membaik dan bulan berikutnya Februari Junko mengunjungi rumah Hitomi. Nah, saat itulah tidak disangka-sangka Hitomi menerima telepon dari seorang wanita. Wanita itu mengaku keluarga dari selingkuhan mantan suami Hitomi yang akhirnya bundir karena stres akibat perselingkuhan itu. Wanita itu mengancam Hitomi dan menuntut ganti rugi atas bundirnya saudaranya itu. Jika Hitomi menolak, maka keluarganya akan mencelakai Hitomi. Hitomi yang panik segera mengadu pada sahabatnya Junko. Mantan suamimu tidak berguna, tukang main perempuan. Ujung-ujungnya kau juga yang repot. Lenyapkan saja dia dan ambil uang asuransinya untuk membayar ganti rugi itu agar wanita itu tidak mengancammu lagi, kata Junko. Mereka pun merencanakan pembunuhan. Pada Maret 1999, Hitomi sengaja mengundang mantan suaminya dinner di rumahnya dengan alasan untuk membicarakan anak mereka. Sang mantan datang dan menyantap nasi kari yang sudah dibubuhi obat tidur oleh Hitomi. Ketika sang mantan tertidur, Junko, Miyuki, dan Kazuko datang untuk membantu Hitomi. Mereka masukkan minuman whisky sebanyak mungkin lewat tenggorokan pria malang itu. Lantas Junko menyuntikkan gelembung ke pembuluh darah pria itu hingga denyut nadinya berhenti. Ketika dibawa ke rumah sakit, pria itu dinyatakan tewas akibat kebanyakan menenggak alkohol. Hitomi berhasil mendapatkan asuransi kematian mantan suaminya sebesar 3,5 miliar rupiah plus dana pensiun sebesar 3 miliar rupiah. Dia lalu berikan uang itu kepada Junko untuk dikelola dan untuk membayar ganti rugi kepada wanita penelpon yang telah mengancamnya. Tapi sesungguhnya wanita penelpon itu adalah Kazuko yang diperintahkan Junko untuk mengancam dan menakut-nakuti Hitomi.
Junko sukses menipu dan memanipulasi ketiga sahabatnya. Uangnya bertambah banyak dan dia kini mampu pindah ke unit apartemen termewah di lantai paling atas di gedung yang sama. Sedangkan sahabat-sahabatnya tinggal di apartemen mereka masing-masing di lantai bawah di gedung yang sama. Junko memerintahkan ketiga sahabatnya mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangganya dan mengurus ketiga anak-anaknya. Dan ketiga wanita yang sudah di brainwash atau dicuci otak itu menuruti semua kemauan Junko. Tapi Junko tidak pernah puas. Uang yang didapatnya dengan segera habis, terutama untuk membayar utang dan berfoya-foya. Sebab itu kembali muncul ide jahat di kepalanya untuk mendapatkan uang banyak dengan cara mudah. Kali ini targetnya Ibu Miyuki yang sudah berusia 82 tahun. Nanti kalau sang ibu meninggal, Miyuki tentu akan mewarisi properti wanita itu dan selanjutnya Junko akan bisa menguasainya. Tapi bagaimana cara melenyapkan Ibu Miyuki? Junko pun merancang kebohongan lainnya. Dia bilang ke sahabatnya Hitomi, dirinya mendengar informasi keluarga mantan suami Hitomi curiga pria itu meninggal bukan karena kebanyakan minum alkohol, melainkan karena dibunuh Hitomi. Mereka mengancam akan membawa kasus itu ke polisi, kecuali Hitomi bersedia membayar kompensasi sebesar 4,5 miliar. Tidak mungkin, aku tidak punya uang untuk membayar kompensasi, jawab Hitomi. Junko kemudian memerintahkan Hitomi membunuh Ibu Miyuki yang menderita diabetes dengan cara menyuntikkan insulin. Menurutnya, jika Ibu Miyuki meninggal, maka hartanya akan jatuh ke tangan Miyuki dan Junko akan menguasainya dan berjanji akan membereskan urusan kompensasi pada keluarga mantan suami Hitomi. Hitomi pun setuju. Pada Mei 2000 atas perintah Junko, Hitomi menyamar sebagai detektif dan mendatangi rumah Ibu Miyuki di Yanagawa, Fukuoka. Hitomi bilang dia ingin bicara dengan Miyuki yang terjerat masalah hukum. Tapi karena saat itu Miyuki tidak ada di rumah, Hitomi si detektif jadi-jadian pun menanyai sang ibu, sembari menunjukkan dokumen palsu kepolisian sehingga sang ibu percaya. Nah, saat itulah Hitomi menyerang sang ibu dan berusaha menyuntikkan insulin ke lehernya. Sang ibu melawan, Hitomi yang gugup segera kabur. Rencana gagal. Junko marah pada Hitomi. Lalu sekarang bagaimana caramu membayar kompensasi untuk keluarga mantan suamimu? Mereka pasti akan lapor polisi dan kau akan dipenjara. Hitomi panik. Dia mencoba menjual tanah miliknya. Dan di tengah galau dan ketakutan itulah dia menyerah dan curhat ke pamannya tentang masalah yang tengah dihadapinya. Dan dari sinilah semuanya terbongkar. Pada 2 Agustus 2001, Hitomi dan pamannya mendatangi kantor polisi Kurume. Hitomi melaporkan tentang pemerasan yang selama ini dilakukan keluarga mantan suaminya padanya. Polisi pun mengecek hal itu dan mendatangi keluarga mantan suami Hitomi. Dan apa yang ditemukan polisi? Keluarga itu tidak pernah melakukan pemerasan apapun pada Hitomi. Hitomi tentu saja terkejut. Saat itulah dia perlahan sadar selama ini dirinya telah ditipu Junko. Murka, Hitomi tidak mau berdiam diri lagi. Dia beberkan semuanya kepada polisi bahwa dia beserta Junko, Miyuki, dan Kazuko telah membunuh mantan suaminya demi mendapatkan uang asuransi kematian. Nah, dari sinilah polisi mulai bergerak dan melakukan investigasi hingga semua kejahatan terkuak. Pada 17 April 2002, Junko Yoshida, Miyuki Tsutsumi, dan Kazuko Ikegami diringkus atas tuduhan pembunuhan dan penipuan uang asuransi. Hitomi sempat mencoba bundir karena merasa hidupnya telah hancur dan dirinya akan berakhir di penjara, namun dia berhasil selamat. Keempat pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan persidangan. Dari pengakuan Miyuki, Kazuko, dan Hitomi, diperoleh bukti bahwa Junko adalah otak di balik kejahatan. Junko berhasil menguras harta mereka, tapi meski demikian, mereka juga ikut menikmati uang asuransi korban-korban mereka, meski porsi terbesar jatuh ke tangan Junko. Tak satu pun di antara mereka yang bebas dari hukuman. Vonis pun dijatuhkan. Hitomi Ishii yang dianggap telah membantu polisi membongkar kasus ini divonis 17 tahun penjara, sedangkan Miyuki Tsutsumi divonis penjara seumur hidup. Pada Januari 2010, pengadilan menjatuhkan vonis mati pada Kazuko Ikegami dan Junko Yoshida. Namun sebelum eksekusi dilaksanakan, Kazuko telah meninggal di penjara akibat kanker.
Sedangkan Junko berakhir di tiang gantungan pada 25 Maret 2016 di usia 56 tahun. Uang yang awalnya dianggap Junko sebagai sumber kebahagiaan, kini justru menjadi pembawa maut baginya. Kasus gila ini sempat menggemparkan Jepang. Sebuah film berjudul Suster Hitam sebagian terinspirasi dari kasus ini. Junko Yoshida, suster lesbi, berhasil mencuci otak dan memanipulasi 3 sahabatnya selama bertahun-tahun yang berujung dengan penipuan senilai miliaran rupiah, 2 pembunuhan, serta 1 percobaan pembunuhan. Seandainya Hitomi tidak galau dan melapor pada polisi, maka kemungkinan sepak terjang Junko tidak terungkap. Penipuan, manipulasi, dan cuci otak telah ada sejak zaman dulu dan akan terus terjadi dan akan tetap memakan korban. Tidak semua orang bisa ditipu tentunya, dan Junko tahu itu. Makanya dia hanya menargetkan orang-orang tertentu yang bisa dimanipulasi dan dicuci otak untuk diperalat guna mencapai keinginannya. Ketiga sahabatnya memiliki sifat yang kurang lebih sama, yakni lemah, punya masalah keluarga atau rumah tangga, mudah percaya, tidak kritis, dan gampang kagum pada Junko yang dianggap pintar, punya koneksi, dan pandai bicara. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.